A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'dahim ajma'in minal ani la qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kunni walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Qala wa qad ratabtu hadzal baba ala fusulin. Al-faslul awal fi isbati wajibil wujudi li zatihi ta'ala fanaqulu. Alhamdulillah, kita telah melewati mukaddimah pembahasan ilmu kalam ini, di mana dikatakan wajib bermakrifat, dan karena bermakrifat itu harus menggunakan dalil, istidlal, nazar, maka juga berdalil dan nazar itu wajib, dan itu kita sudah bahas. Nah, sekarang dikatakan ada 7 pembahasan asli, yakni ada 7 pasal di dalam kitab ini, di dalam pembahasan ilmu kalam ini. Yang pertama tentang pembuktian wajibul wujud, itu pasal pertama. Pasal yang kedua tentang sifat subuti, yakni sifat-sifat positif. Yang ketiga sifat salbi, yakni sifat-sifat negatif yang tidak bisa berlaku kepada Tuhan. Yang keempat tentang adl, keadilan ilahi. Yang kelima tentang nubuwah. Yang keenam tentang imamah. Yang ketujuh tentang ma'ad. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang pertama, yaitu pembuktian wajibul wujud. Nah, sebagai pengantar, kita wijdanan, yakni wijdanan itu secara daruri, secara badihi, kita mengetahui bahwa kita memiliki fahaman-fahaman, kan ya, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki mafhum, ma'kul, fahaman-fahaman, tasawur dalam kepala kita. Seperti misalnya kita memahami tentang air, memahami tentang batu, memahami tentang tanah atau tembok, HP, gelas, kan gitu. Itu fahaman tuh. Sekarang kalau kita mau tinjau semua fahaman yang ada di kepala kita, semua makul dan mafhum yang ada di kepala kita, kalau kita mau sandingkan dan kita mau tinjau kepada wujud di luar akal, maka itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Saya ulangi, semua fahaman yang ada di kepala kita, kalau kita mau tinjau keberadaannya di luar akal, maka dia tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Apakah fahaman tadi itu, tasawur tadi itu, konsepsi tadi itu, ketika di luar akal keberadaannya wajib, ataukah tasawur itu, konsep itu, fahaman itu, keberadaannya di luar akal, dia mustahil ada? Ataukah fahaman itu, mafhum itu, ma'kul itu, ketika di luar akal dia bisa ada, bisa tidak. Nah, yang pertama disebut dengan wajibul wujud, yang kedua disebut mumtani'ul wujud, yang ketiga disebut mumkinul wujud. Contoh misalnya, kita memiliki mafhum tentang Tuhan. Kita memiliki mafhum tentang Tuhan. Nah, Tuhan mafhum kita nih, mafhum yang di kepala ini, kalau dia mau mewujud di luar akal, maka wujud baginya darurat, yakni dia adalah wajibul wujud. Begitu juga misalnya tentang syarikul bari, atau misalnya jamak nakidin. Kita punya mafhumnya. Jamak nakidin kan punya mafhumnya. Wailah, gimana kita mau ngomong tentang jamak nakidin mustahil kalau kita tidak punya mafhumnya. Nah, jamak nakidin ada mafhumnya. Tapi kalau dia mau mewujud di luar akal, dia mustahil ada, sehingga dia disebut dengan mumtani. Nah, tetapi ada mafhum-mafhum
yang di antara dua ini. Seperti apa? Seperti gelas, seperti Ali, seperti Zaid, Hasan, Husain. Kita punya mafhumnya. Tapi ketika kita tinjau di luar akal, dia bisa ada, bisa tidak. Jelas nih. Ini pengantar yang pertama. Sekarang kita mau perjelas apa itu wajibul wujud, apa itu mumtaniul wujud, apa itu mumkinul wujud. Ada beberapa pendekatan dalam memahami wajibul wujud, mumtaniul wujud, atau mumkinul wujud ini, di mana semua itu bukanlah definisi tam ya, bukan hadid tam. Baik itu wajibul wujud ataupun mumtaniul wujud ataupun mumkinul wujud yang nanti akan kita jelaskan, itu semua bukan hadid tam. Kenapa? Karena akan melazimkan daur atau tasalsul. Yang pertama, wajibul wujud. Apa itu? Dikatakan wajibul wujud itu yakni wujud lahu darurah. Yakni wujud itu baginya darurat, yakni harus ada dan tak bisa tiada. Ini pendekatan yang pertama, disebut dengan syarhul ism atau ta'rif lafzi istilahnya. Jadi bukan hadid tam. Syarhul ism atau ta'rif lafzi istilahnya. Apa itu wujud lahu darurah? Ketika dikatakan wajib wujud, maka yang bisa kita pahami adalah dia tidak boleh tersifati dengan ketiadaan, dan tak boleh ketiadaan itu menghinggapi, menyertai dan menyelimuti dia. Kenapa? Karena kapan saja dia terhinggapi dengan ketiadaan, maka wujud tidak lagi darurat bagi dirinya. Yang dimaksud dan yang bisa difahami dari wujud baginya darurat itu kan yakni kita tak pernah bisa membayangkan bahwa dia pernah tiada. Kita tidak bisa membayangin. Kenapa? Karena kalau dia pernah tiada atau dia pernah dibaui dan diciumi dan disematkan ketiadaan, maka wujud tidak darurat lagi bagi dirinya. Kan gitu. Ini satu pendekatan. Pendekatan yang lain dikatakan wajibul wujud itu apa? Wajibul wujud itu yakni wujuduhu bizatihi. Yakni wujudnya karena dengan dirinya sendiri, bukan karena ya. Ini wujudnya dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya keberadaannya itu bukan dikarenakan sesuatu yang lain dan bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain. Yakni keberadaannya, kewujudannya itu bukanlah akibat bagi selain dirinya, sehingga menjadikan dia sebagai ma'lul. Kan begitu. Ma'lul itu apa? Ma'lul itu yakni wujudnya itu diakibatkan oleh selain dirinya. Itu yang disebut ma'lul kan. Nah, kalau wajibul wujud yakni keberadaannya itu tidak dijadikan dan tidak diciptakan dan tidak diadakan oleh selain dirinya, sehingga menjadikan dia sebagai ma'lul. Ini wajibul wujud. Jelas nih. Terus mumtaniul wujud apa? Mumtaniul wujud. Maka mumtaniul wujud kebalikannya, yakni al-adam lahu darurat. Ketiadaan baginya itu darurat. Apa itu adam baginya itu darurat? Yakni ketika dikatakan ketiadaan itu darurah bagi dirinya, artinya kita tidak bisa mentasawurkan wujud kepadanya dalam bentuk terkecil apapun. Kenapa? Karena kalau kita sudah memberi warna wujud bagi dirinya, maka ketiadaan itu tidak darurat lagi bagi dirinya. Atau dengan kata lain, yakni adamuhu bi zatihi. Yakni ketiadaannya karena dirinya sendiri. Ketiadaannya itu dengan dirinya sendiri, bukan ditiadakan oleh selain dirinya. Nah, ketika dikatakan ketiadaannya bukan dikarenakan selain dirinya, artinya ada ketiadaan yang dikarenakan selain dirinya, kan begitu. Pertanyaannya, apakah ketiadaan itu bisa menjadi maklul sehingga sesuatu itu bisa memberikan ketiadaan bagi yang lain? Ana ulangin ya. Ana bilang mumtani itu kan yakni ketiadaan itu baginya darurat. Artinya apa? Yakni adamuhu bizatihi kan. Yakni bukan dikarenakan yang lain. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan. Kamu bilang ketiadaannya bukan karena yang lain. Pertanyaan, apakah ada ketiadaan karena yang lain? Kalau seandainya kita bilang ketiadaannya karena yang lain, yakni ketiadaannya
munculkan dan dijadikan dan disebabkan oleh sesuatu yang lain, artinya ketiadaan itu maklul dong. Apakah ketiadaan itu bisa menjadi maklul atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Ini disimpan dulu. Yang pertanyaan ini disimpan dulu. Nanti kita save. Jelas nih, wajibul wujud, mumtanul wujud jelas. Nah, sekarang yang ketiga adalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu apa? Mumkinul wujud itu yakni dia bukan wajibul wujud dan dia bukan mumtaniul wujud. Artinya apa? Yakni wujuduhu wa adamuhu laisa bi darurah. Wujudnya dan adamnya keduanya bukan Darurat. Atau kata lainnya laisa bidatihi. mumkinul wujud yakni wujud wa adamuhu laisa bi daruratain. Yani keduanya tidak darurat bagi dirinya. Ketika tidak darurat bagi dirinya, artinya dia bisa wujud, bisa adam. Kan begitu. Jelas nih? Jelas. Faham, betul-betul faham. Paham. Sekarang ana pakai satu ibarah lagi untuk ketiganya. Ketika dikatakan wajibul wujud, maka hakikat zatnya adalah wujud. Yani tamame zatihi wujuduhu. Kan begitu? Ketika dikatakan wujud lahu darurah, ketika dikatakan kita tidak bisa mentafsirkan selain wujudnya, ketika dikatakan bahwa wujudnya bizati, yakni tamamu zatihi wujuduhu. Oke? Hakikat wujudnya adalah zat. Hakikat zatnya adalah wujudnya itu sendiri. Ini wajibul wujud. Mumtanul wujud apa kalau gitu? Adamnya. Yakni zatnya adalah ketiadaan itu sendiri. Yakni tamamu zatihi adamuhu. Segala zatnya itu adalah ketiadaannya. Mungkinul wujud. Mungkinul wujud berarti di dalam zatnya tidak ada wujud dan tidak ada adam. Mungkinul wujud. Kalau tadi wajibul wujud, yakni tamamu zatihi wujuduhu, dan kalau mumtanil wujud ini tamamu zatihi adamuhu, maka mumkinul wujud di dalam zatnya tidak ada wujud, tidak ada adam. Kenapa? Karena kalau di dalam zatnya ada wujud, maka dia wajib wujud. Kalau di dalam zatnya ada adam, maka dia mumkinul wujud. Kalau ada kedua-duanya melazimkan jamak nakitin, dan itu jelas ini. Nah, ketika dikatakan di dalam zatnya tidak ada wujud, tidak ada adam, inilah yang sebelumnya kita katakan dia Ada mutlak. mutasawiyatun nisbah. Kenapa dia dikatakan mutasun nisbah? Yakni dia binisbah ila wujud wa adam tasawi. Si mungkin ini binisbah ila wujud wa adam dia tasawi, yakni bisa mewujud atau bisa ada. Tidak boleh wujud di dalam zatnya karena akan melazimkan wajibul wujud, dan tidak boleh ada adam di dalam zatnya karena akan melazimkan mumtanul wujud. Sehingga dengan kata lain, karena di dalam zatnya tidak boleh ada wujud dan tidak boleh ada adam, itulah yang dikatakan dia salbus daruratain. Ini istilah yang berbeda-beda. Anda sengaja masuk dari segala sisi. Tasawiyah nisbah ini istilah di mana? Di pelajaran apa? Di sini juga ada nanti. Di sini ada, di bidayah ada, di asfar ada. Mungkin wujud itu hakikat zatnya bisa wujud, bisa tidak bisa wujud. Yakni hakikat zatnya tidak ada wujud dan tidak ada adam di dalamnya. Yakni ketika dikatakan tidak ada wujud dan tidak ada adam, yakni salbus daruratain. Ketika dia salbus daruratain, yakni tidak ada wujud, tidak ada adam, maka dia mutasawiyatun nisbah. Ini segala macam istilah yang mungkin nanti antum akan temuin dan tidak usah kaget. Tapi kalau mutasawiyatun nisbah 50-50 bisa saat kita ngomong dia mutasawiyatun nisbah. Iya dong, itu namanya mutasawiyah. Yakni bisa wujud masuk atau bisa ada. Karena kalau darurat itu ya 100 berarti. 100. Jelas nih. Kalau 5149 ya? Enggak dikatakan ini. Nanti ada aulawiyat kita bahas. Jelas nih. Oke, paham enggak? Paham. Oke. Berarti di sini mungkin wujud. Wujud sama adamnya 50-50. Dalam apa nih? Kalau kita pakai tarif yang 50-50 itu kan sedangkan zatnya tidak ada adam dan
Oke. Enggak ada. Iya, Kalau dia mau diangkakan ya 50-50. Kalau mau diangkakan. kemungkinan ada. Oh iya dong. Oke. Oh iya dong. Kan ketika di dalam wujudnya tidak ada wujud, tidak ada adam, berarti 50-50 itu. Kalau mau diangkakan. Sehingga nanti Ana akan mengatakan, tidak usah kaget, kalau Ana mengatakan bahkan di 99% itu dia adalah 50%. 50. Masih imkan. Kan kita mau angka-angkaan nih. Bahkan di 99,9999999 ila binahaya dia masih tetap 50-50. Nah, nanti pelan-pelan. Ini dulu difahami, jangan ke sana. Ini dulu, paham enggak yang ini? Paham, kalau ini paham. Oke, jelas nih ya. Paham, jelas. Jelas. Sangat. Asa. Anda sengaja pakai berbagai macam bahasa dan berbagai macam ibarah karena di buku juga ada dan antum juga akan nemuin di beberapa kitab biar enggak kaget. Jadi ada yang disebut mutasawiyatun nisbah, ada yang disebut salbu zawratain, itu enggak usah kaget. Yakni itu mumkinul wujud. Kalau antum menemukan wujud lahu darurah atau tamamu zatihi wujuduhu, maka itu wajibul wujud. Jelas nih? Nah, sekarang baik itu wajibul wujud ataupun itu mumtaniul wujud ataupun itu mumkinul wujud, ini bisa dibagi menjadi 3 masing-masingnya. Sehingga totalnya ada 9. Nah, dari 9 ini hanya 1 yang nggak ada. Nah, Anda bilang baik wajib, baik mungkin, baik mumtani bisa dibagi menjadi 3. Apa itu? Yakni bizatihi, bil ghair, dan bil qiyas ilal ghair. Misalnya wajibul wujud bizat 1, wajibul wujud bil ghair 2, wajibul wujud bil qiyas ilal ghair 3. Begitu juga mumtanil wujud bizat, mumtanil wujud bil ghair, mumtanil wujud bil qiyas ilal ghair. Begitu juga mumkinul wujud bizat dan mumkinul wujud bil qiyas ilal ghair. Nah, mumkinul bil ghair ini tidak bisa. Tidak ada. Mumkinul wujud bil ghair itu tidak ada. Jadi dari 9 ini 8 ada, 1 tidak ada. Jelas nih? Jelas. Nanti kenapa tidak ada kita jelasin. Nah, sekarang wajibul wujud, wajibul wujud kita udah paham, yakni wujud lahu darurah. Mumtani kita udah paham, yakni adam lahu darurah. Mungkin kita sudah paham, yakni mutasawiyatun nisbah. Jelas. Terus bizat bil ghair bil qiyas ilal ghair ini apa? Nah, kan gitu. Nah, ketika dikatakan bizat artinya ma'aqat in nazar anil ghair. Ma'akat in nazar amma siwa, ma'akat in nazar amma adahu, yakni dengan kita tidak melihat selain dirinya, maka kita bisa menghukumi wujud baginya wajib. Nah, ini disebut wajibul wujud bizat. Jelas ini? Ketika dikatakan wajibul wujud bizat, yakni dengan kita tidak melihat yang lain, artinya dengan kita hanya melihat dirinya, kita langsung menghukumi bahwa dia wajibul wujud bizat. Nah, itu yang disebut bizat, yakni tanpa melihat sesuatu selain dirinya. Ma'akatin nazar anil ghair, dia langsung dihukumi sebagai wajibul wujud. Ini bizat. Kalau bil ghair itu apa? Bil ghair yakni kita memberi hukum kepadanya baik wujub ataupun mumtani, tetapi setelah menyaksikan dan melihat selain dirinya. Artinya apa? Baik wujub maupun imtinaknya itu dikarenakan yang lain. Berarti ma'aqatin nazar? Enggak dong. Kalau bil ghair bukan ma'aqatin nazar, ini ma'an nazar. Oh iya, ma'an nazar? Ma'an nazar bil ghair. Artinya apa? Yakni pada bil ghair ini wujub dan imtinaknya itu disebabkan oleh yang ghair itu. Kalau tadi bizat, baik wujub, baik imtina, baik imkan, itu bukan dikarenakan yang lain, melainkan karena dirinya sendiri. Ini kan tadi kita bilang, ini wujuduhu bizatihi kan gitu. Nah, kalau yang bil ghair artinya apa? Wujub dan imtinaknya, Anda tidak nyebutin imkan. Kalau tadi di bizat Anda nyebutin imkan. Wujub, imtina, imkan itu bizatihi.
karena dirinya sendiri bukan karena yang lain. Tapi pada bilghair ana hanya mengatakan wujub dan imtina. Kenapa? Karena di imkan bilghair kita tidak ada. Karena imkan bilghair kita tidak punya. Kenapa tidak punya nanti ana jelasin. Nah, pada yang bilghair ini yakni kewajiban dan keimtinaannya itu dikarenakan yang lain. Sehingga dia bukan bizatihi lagi, melainkan bilghair, yakni wujuduhu bilghair. Kan begitu. Ketika dikatakan wajibul wujud bil ghair, yakni apa? Yakni wujuduhu bi ghairihi. Begitu. Wajibul wujud bil ghair, apa maksudnya? Yakni wujuduhu bi ghairihi. Mumtaniul wujud bil ghair, apa maksudnya? Yakni adamuhu bi ghairihi. Bisa gitu. Bisa. Nanti ini itu kan ada contohnya masing-masing. Ini wajib yang pembagian 3 di wajib apa? Di wajib ini kan ada bidat, bil ghair. Ini lagi mau nyari mana yang benar gitu. Enggak, anak kan udah kasih tahu semua benar. Cuman kan antum harus tahu apa maksudnya wajibul wujud bizat itu, dan apa maksudnya wajibul wujud bil ghair itu, dan apa maksudnya wajibul wujud bil qiyas ilal ghair itu. Mukadimahnya mau bahas ke sini. Mau bahas ke sini. Jadi anak mau jelasin bizat bil ghair bil qiyas itu apa. Bizat yakni kita tidak melihat yang lain. Bil ghair artinya kita melihat yang lain. Kenapa melihat yang lain? Karena yang lain itu yang memberikan wujub atau imtina kepadanya. Istilah penyebabnya. Penyebabnya. Penyebab imtina dan wujubnya itu si ghair itu. Berarti Anda bisa ngomong wajibul wujud yang bidat itu asli, kalau wajibul wujud itu tanda kutip. Tanda kutip misalnya. Kalau mau bahasa. Dalam madlul gitu, Ustaz. Dalam madlul gitu. Yang mana itu? Yang bidat itu dal, itunya yang bil ghair madlulnya. Illat maklul kayaknya. Jelas nih. Jelas. Nah, bil qiyas bil ghair itu apa? Bil qiyas ilal ghair itu apa? Bil qiyas ilal ghair ini agak pelan-pelan, agak pelan-pelan. Kalau tadi yang bizat kita katakan kita tidak melihat siapa-siapa. Bismillah. Kalau kita katakan bizat kita tidak melihat siapa-siapa kan? Iya. Kita katakan bil ghair yakni ini ana ulangin sekali lagi. Ketika dikatakan bil ghair yakni apanya yang bil ghair? Wujud melihatnya. Wujud dan zatu. Apanya? Wujudnya. Wujud saja dong. Ada muhu. Wujudnya. Wujub dan imtinaknya. Itu yang anda mau tegaskan. Yani wujubuhu wa imtinaknya, wujubnya dan imtinaknya itu yang yakni bukan diberikan ya, bukan diberikan. Yakni kita menghukumi kewujuban dan keimtinaannya itu. Kenapa? Karena wujudnya dari yang lain. Kan gitu. Kita mengatakan dia wujub atau dia mumtani karena wujudnya dari yang lain. Itu yang bil ghair. Jelas nih. Sekarang yang bil qiyas ilal ghair itu apa? Yang bil qiyas ilal ghair ini dia hampir mirip sama yang bil ghair. Miripnya di mana? Bahwa kita juga melihat yang lain. Kalau yang bizat itu kan kita hanya melihat dirinya. Yang bil qiyas ini kita juga melihat yang lain. Bedanya di sini. Bedanya kalau pada bil ghair itu wujudnya itu dikarenakan si ghair, tapi kalau pada bil qiyas ilal ghair tidak demikian. Yakni apa? Yakni pada bil qiyas ilal ghair bainal maqis wa maqisun lah itu tidak ada illat maklul. Maksudnya apa ini? Bainal maqis wal maqisun lah. Maqis ini berkiaskan. Kan kita bil qiyas ilal ghair nih. Kita mengatakan bil qiyas ilal ghair. Kan gitu. Iya. Nah, ketika dikatakan misalnya kita bilang wajibul wujud bil ghair. Artinya apa wajibul wujud bil ghair? Yani wujuduhu bi ghairihi. Keberadaannya dikarenakan yang lain, kan begitu. Nah, tetapi ketika dikatakan wajibul wujud bil qiyas ilal ghair atau mungkinul wujud bil qiyas ilal ghair atau mumtanul wujud bil qiyas ilal ghair, itu bukan karena wujudnya diserahkan oleh si fulan, bukan karena wujudnya diserahkan oleh si ghair, bukan itu yang menjadi tinjauan kita, melainkan kita memberi hukum kepada dirinya karena si ghair itu memiliki hukum tersebut.
Contoh misalnya gini. Makanya dikatakan bil qiyas ilal ghair. Ketika saya mengatakan di atas, maka melazimkan apa? Di bawah kan ya? Ketika saya mengatakan di atas, maka melazimkan di bawah. Ketika saya mengatakan bapak, melazimkan anak dong. Bapak itu tidak melazimkan ibu, tapi bapak melazimkan anak. Suami melazimkan istri. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan bapak kalau tidak punya anak, dan kita tidak bisa mengatakan anak kalau tidak punya bapak. Jelas? Jelas. Nah sekarang, ketika bapaknya ada, maka kelazimannya anaknya ada. Jelas nih. Ketika bapaknya ada, maka melazimkan anaknya ada. Dan sebaliknya, ketika anaknya ada, melazimkan juga bapaknya ada. Atas, ketika kita bilang atas, kapan bisa dikatakan atas? Ketika ada bawah. Ketika ada bawah. Bisa antum bilang atas kalau bawah nggak ada? Bisa. Atau sebaliknya, ketika kita mengatakan bawah, bisa antum bilang nggak ada? Bisa dikatakan bawah kalau nggak ada atas? Enggak. Pertanyaannya, apakah kita mengatakan atas dan bawah itu karena si atas menyebabkan bawah atau bawah menyebabkan atas? Nah, ini yang Anda bilang bedanya dengan bil ghair tadi. Jadi bukan karena wujudnya disebabkan oleh sesuatu yang lain, tetapi kita memberi hukum kepadanya karena si ghair itu punya hukum yang meniscayakan ini juga harus ada. Yakni apa? Yakni si a'la tadi, yang atas itu, dia punya hukum ada. Kan hukumnya ada itu. Maka pada saat yang sama kita juga memberi hukum ada pada si bawah. Nggak bisa nggak ada. Kenapa? Karena kalau si bawah nggak ada, maka kita nggak bisa mengatakan atas. Sekarang tanya, kalau misal gitu, apa yang menyebabkan dua hal ini punya apa tadi? Irtibat. Iya, punya Mutalazimah ya? hukum yang sama. Itu mutazaliman, mutazayifan istilahnya. Tadayuf nanti antum di mantik, insyaallah belajar tentang ada ziddan, takabul itu kan ada 4. Ada ziddan, ada nakizain, ada malakah, ada malakah, dan ada mutadayifain. Nah, mutadayifain ini yakni syai'aini mutalazimaini, dua hal yang saling melazimkan satu sama lain. Otak akiban juga, Berarti- berurutan gitu. Kayak ilmu Berarti kan itu apa definisi mutadayifain? Apakah wajibul wujud bil qiyas ilal wajibul wujud bil Pokoknya yang bil ghair. Mutadayifain tuh nafsu wajibul wujud al qiyas ilal ghair. Ulangi. Gini. Apakah mutadayifain itu istilahnya sama dengan wajibul wujud bil qiyas ilal ghair? Ketika contohnya itu mutadayifain. Contoh wajibnya itu begini. Kenapa dikatakan wajib? Makanya tadi itu yang anak bold itu anak bilang bukan wujudnya tapi wujubnya. Kan tadi ada anak bilang. Perhatikan bahwa yang dimaksud bil qiyas ilal ghair itu yakni wujubnya. Bukan wujudnya, kan ada wujub dan imtina. Nah, contoh misalnya bapak dan anak, dia ketika kita menengok dirinya, dia mungkinul wujud kan ya? Bapak, anak mungkin wujud, atas bawah mungkinul wujud kan? Tapi ketika bapak ada, bapaknya sudah ada, kan gitu. Pertanyaannya, si anak wajib nggak tuh? Jadi keanaannya. Itu. Oke. Jadi hukumnya itu bukan di wujud, kita tidak ngasih hukum ke wujudnya, tetapi ngasih hukumnya itu ke wujubnya. Jadi wajib apa enggak itu? Kalau kita bilang tidak wajib, berarti tidak ada tuh. Ketika tidak ada, berarti bapak tanpa anak atau anak tanpa bapak. Atas dengan bawah. Atas ada, bawah tidak ada, bawah ada, atas tidak ada. Tetapi kita bisa mengatakan, yakni kenapa terus kamu bilang dia wajibul wujud? Kita mengatakan memang secara zat dia bukan wajibul wujud bizatihi, tetapi ketika dia sudah ada, maka dia wajibul wujud sekalipun dia bil ghair, yakni zatnya loh. Iya. Zatnya dia wajibul wujud sekalipun dia bil ghair. Tapi ketika dinisbatkan pada yang lain, dia menjadi wajib tuh. Tetapi wajibnya bil qiyas. Jelas? Oke. Begitu juga imtina. Imtina itu
yakni imtina yang bilger ini. Ketika bapak nggak ada, nah, kalau tadi kan ketika bapak ada tuh. Nah, ini sekarang ketika bapak nggak ada, maka melazimkan anak nggak ada. Begitu sebaliknya, kalau anak nggak ada melazimkan bapak nggak ada. Ketika atas nggak ada melazimkan bawah nggak ada. Bawah nggak ada melazimkan imtina, yakni si bawah melazimkan imtinanya atas. Adamul asfal melazimkan imtinanya a'la. Ah, itu jelas nih. Bang, kalau si bapaknya ternyata nggak mau buat anak, berarti si anaknya ini tetap imtina bil qiyas ilal ghair. Si bapaknya nggak mau buat anak, bukan si bapak berarti. Si suami. Si suami Melazimkan itu. Iya, kan berarti bukan si bapak. Makanya kita bilang dia imtina bil qiyas ilal ghair. Kenapa orang dia tidak punya anak terus berarti bukan bapak tuh? Iya, misalnya kayak misalkan penisbatan anak ke anak-anak sekarang. Nah, Berarti si anak-anak saat ini antum ini bapak imtina ul bapak bil qiyas ilal ghair. Dan begitu juga anak antum imtina ul anak bil qiyas ilal ghair. Bapak bil kuah. Jelas ini? Nah, sekarang yang mungkin bil ghair itu apa? Ini yang agak lebih ribet. Itu kan tadi agak ribet tuh. Mungkin bil qiyas ilal ghair. Mungkin Ya, kan tadi wajib sama imtina. Itu sudah ribet. Ini jauh lebih ribet. Mungkin bil qiyas ilal ghair. Itu gimana? Yakni dua Tuhan. Hah? Dua Tuhan. Oh, betul. Itu kan? Mungkin bil qiyas ilal ghair. yakni ada dua wajibul wujud tapi farzan, mafrudon, wa ilah hakikatan tidak bisa. Mafrudon, yakni bayangin kalau seandainya ada dua wajibul wujud, bayangin kalau seandainya ada dua wajibul wujud. Terus apa bedanya antara wajib bil qiyas, imtina bil qiyas, dua itu dengan mungkin bil qiyas itu bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau kita perhatikan di wajib dan imtina bil qiyas itu bainal makis wa makisun alaih itu ada irtibat itu. Ada talazum kan? Di mana itu? Di wajib bil ghair, wajib bil qiyas dan imtina bil qiyas kan. Tapi kalau diimkan bil qiyas ilal ghair itu syaratnya tidak boleh ada talazum. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kalau misalnya ada dua Tuhan tadi itu. Ketika ada dua Tuhan, maka ini tidak mungkin saling talazum. Kenapa? Karena talazum ini hanya berlaku. Talazum ini hanya berlaku imma bainal illah wal ma'lul atau ma'lulain binisbah ilal illah wahidah. Jadi ini alasannya mungkin wujud bil qiyas itu gak bisa di irtibat. Iya dong. Iya dong. Makanya seperti dua Tuhan nih. Dua Tuhan ini kan dia bukan ilat ma'lul nih. Awalan dia bukan ilat ma'lul. Yang kedua, dia juga bukan ma'lul bagi satu wahid. Ilah wahidah. Berarti tidak ada irtibat nih. Nah, ketika tidak ada irtibat, ini Anda bilang berkali-kali ya, ini mafrudon. Wailah dua wajib wujud tidak ada. Mafrudon. Yani kalau kita anggap, kita misalkan dibolehkan ada dua wajibul wujud, maka si wajibul wujud yang B ini binisbah kepada yang A ini imkan, bukan wajib. Karena syaratnya ya gak ada irtibat. Karena tidak ada irtibat. Artinya apa? Imkan itu artinya apa? Lihat, anak kembali lagi. Kalau tadi wajib bil qiyas dan imtina bil qiyas, kita mengatakan kalau A ada maka B pasti ada. Kalau B ada maka A pasti ada. Contoh misalnya lagi ilat maklul, hubungan antara ilat maklul. Kalau maklul ada sudah pasti ilat ada. Kalau ilat sempurna ada sudah pasti maklul ada. Ini wajib bil qiyas dan imtina bil qiyas begitu hubungannya. Tapi kalau misalnya dua wajib A dan wajib B, wajibul wujud A, wajibul wujud B, karena dia bukan ilat maklul, artinya apa? Kalau si A itu ada, maka si B bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Kenapa? Karena bukan ilat maklul. Beda kalau tadi antara ilat dan maklul. Makanya ini selain mutadarifain, mana tadi selain? Ini kan mutadarifain kan? Iya. Wajib wujud bil qiyas dan imtina bil qiyas. Contoh yang lainnya yakni illiyat wal ma'luliyat. Ini juga illiyah dan ma'luliyah. Karena saling mutalaziman kan? Iya. kenapa kok
yang mungkin bil qiyas ilal ghair itu harus tidak boleh ada talazum. Karena kalau ada talazum, makanya Nabi bilang talazum itu hanya berlaku Ilat maklul. antara ilat maklul. Kan begitu? Ya. Sekarang pertanyaan, hubungan antara ilat maklul itu gimana? Hubungan antara ilat maklul itu dikatakan begini. Idza wujidal maklul wujidat illah wa ila wujidat illah wujidat maklul. Bersamaan, ma'an yakni tidak pernah ada selisih. Makanya nanti di talazum itu hanya terjadi bainal illah wal maklul. Apa terus kelazimannya apa? Yakni ketika illah ada, maklul wajib ada. Ketika maklul ada, wajib illah ada, kan begitu. Sehingga kita mengatakan wajib bil qiyas dan imtina bil qiyas. Tapi kalau dua wajibul wujud karena dia bukan illat maklul, maka tidak ada ini kewajiban kalau ilat ada, maklul harus ada. Kalau maklul ada, ilat harus ada, itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kedua ini bukan ilat maklul. Artinya apa? Yang satu bisa saja ada, bisa saja tiada. Kita bingung di situ. Kalau apa kok ini pembahasan mungkin contohnya wajibul wujud. Makanya Nabi bilang tadi kan di sini nih kita mengatakan dia wajibul wujud itu, yakni sekalipun fi nafsihi dia mungkin. Tadi kan kita contohin itu kayak bapak sama anak tuh. Iya. Kita bilang bapak sama anak dia wajibul wujud. Tapi bil qiyas hilal ghair. Ini mungkin wujud. Iya. Fi zatihi dia mungkin wujud. Tapi ketika bil qiyas, tengok tuh ketika bil qiyas imtina sama wujubnya bagaimana? Bukan wujudnya. Tetapi imtina dan wujubnya bagaimana? Makanya tadi iskalan antum kan itu tuh. Salah satu iskalan antum bilang dia wajib wujud. Tapi antum nyontohin bapak sama anak, bapak sama anak kan mungkin. Anak bilang iya, bapak sama anak fi nafsih dia mungkin. Tapi ketika kita sandingkan keduanya, ini anak, ini bapak. Dua-duanya fi nafsi mungkin kan? Tapi ketika kita sandingkan keduanya, ketika ini ada, ini apa jawabannya? Harus ada. Wajib. Antum bilang harus ya nih? Wajib. Oh, wajib ada. Begitu juga ini ada, ini juga wajib. Sekalipun dia mungkin wujud, fi nafsihi mungkin wujud, tapi wajib ada. Kalau ini nggak ada, wajib nggak ada. Sekarang kita mau yang imkan bil qiyas lal ghair itu. Ini dua-duanya fi nafsihi wajibul wujud. Fi nafsi bizatnya itu, fizatnya dia wajib wujud, iya enggak apa-apa. Tapi kita mau sandingkan keduanya ini, yakni kita mau recheck antara keduanya ini. Nah, ternyata setelah kita lihat dia bukan ilat maklul. Ketika dia bukan ilat maklul, maka tidak ada kelaziman. Ketika tidak ada kelaziman, yakni tidak ada. Kalau ini ada, ini harus ada. Ini ada, ini wajib ada. Ini ada, ini wajib ada, itu enggak pernah. Jangan lihat ke zatnya. Tapi ketika ini ada, ini wajib ada enggak? Ketika ini ada, ini wajib ada enggak? Karena dia bukan ilal maklul, enggak ada lagi hubungan gitu. Anda boleh bilang enggak Ustaz, kalau yang dimungkin itu kenapa enggak bisa ilal maklul? Karena ini mungkin. Bukan juga. Karena ini wajib dua-duanya yang Anda contohin. Karena tidak ada talazum keduanya. Jelas nih. Bisa dibilang nggak kalau mumtani wujud itu wajibul wujud binafsi? Enggak. Ulangin. Mumtani wujud itu bisa dibilang nggak kalau wajibul wujud binafsi? Mumtaniul wujud. Adamuhu binafsi. Mumtaniul wujud. Wajibul wujud. Binafsi, nggak bisa ya? Sangat tidak bisa kayaknya. Yang Anda bingung tuh kenapa dimungkin tuh enggak bisa ilal maklul? Bang, Bentar loh. ini kan ini lagi mencontohkan imkan bil qiyas ilal ghair. Iya. Terus si dua wajibul wujud yang naftarin ini tadi, di mana titik imkannya? Titik imkannya ini. Ini. Ulangi ya, Anda ulangi. Ini fi nafsi wajibul wujud bukan nih? Oke. Wajibul wujud kan? Anda mau bilang antum buang itu fi nafsinya. Jangan dilihat fi nafsinya. Antum kalau masih ngelihat fi nafsi pasti tidak akan connect. Fi nafsinya antum jangan lihat. Yang antum harus lihat ketika ini ada, ini wajib ada atau tidak? Tidak. Apa? Tidak. Tidak itu artinya apa? Makanya tanya, ketika ini ada, ini wajib ada atau tidak? Antum bilang tidak. Ketika tidak wajib ada, ya nih mungkin. Mungkin. Makanya jangan dilihat fi nafsinya. Oh ini kan wajib wujud. Iya, orang yang bilang ini wajib wujud kok. Cuman jangan dilihat fi nafsinya, tetapi yang dilihat ketika si wajib wujudnya ada,
wajib wujud yang kedua wajib ada atau enggak? Oh enggak wajib ada, berarti imkan. Nah, itu jelas ini. Nah, talazum. Faham enggak nih? Ya. Betul-betul paham, jangan keluar kalau enggak paham. Paham? Nanti atau mau terangin yang selanjutnya itu nggak? Iya. Nah, sekarang kan Anda bilang ini terjadi ketika di dua wajibul wujud kan? Iya kan? Imkan bil qiyas ini terjadi ketika dua wajibul wujud. Sekarang kalau Anda tanya, kalau keduanya adalah mungkin wujud, dia tetap imkan bil qiyas atau tidak? Berarti kan yang Anda contohin itu ketika keduanya adalah wajibul wujud, maka dia imkan bil qiyasil ghair. Sekarang kalau kedua-duanya adalah mungkinul wujud, apakah dia juga masih imkan bil qiyas? Enggak. Kenapa tidak? Karena ada dalilnya. Harus ada ilah. Kenapa tidak? Karena antum bilang apa kedua-duanya? Mungkinul wujud. Nah, kedua-duanya adalah mungkinul wujud. Ini kedua-duanya mungkin wujud, berarti kedua-duanya adalah maklul. Maklul bagi illah wahidah. Berarti dia talazum. Kan kita syaratkan bahwa diimkan bil qiyas itu tidak boleh talazum. Makanya kita contohin itu dua wajibul wujud. Kenapa? Karena dua wajibul wujud itu bukan ilat maklul. Kan talazumnya antara yang talazumnya bukan yang lagi dibanding. Iya. Talazum. Kalau semisal Talazum itu kan dua part nih. Yang pertama bainal illah wa ma'lul. Oke. Atau Yang kedua baina ma'lulain min illa wahidah. minal illah Wahidah. wahidah. Contoh misalnya si A, si B sama-sama mungkinul wujud. Ini menisahkan apa? Adanya ilah wahid. adanya ilah. Adanya ilah. Bukannya lagi dibandingkan kan? Betul, bukannya keduanya tidak lagi dibandingkan. Tetapi ini lihat nih. Antum melihat si A, dia mungkin wujud bukan? Iya. Oke. Ketika dia mungkinul wujud, berarti dia punya Ilah. Ilah. Oke, ilahnya si C. Wajibul wujud kan? Ini A, B, C. Antum ngelihat si A. A mungkin wujud bukan? Oke. Berarti ilahnya si C. Kan begitu? Nah, ini berarti bain apa ini? Ilat maklul. Terus karena si C itu ada dan dia ilat tammah, maka maklulnya juga harus ada. Siapa salah satunya? B. Nah, lihat. Betul bahwa kita tidak sedang menyandingkan dia, tetapi dari saya memahami si A itu melazimkan si B harus ada. Kenapa? Karena si A ini maklul. Maklulnya dari siapa? Dari si C. Dan si C itu ilah tammah. Ketika ilah tammah, maka maklulnya juga harus ada, yakni si B. Ya. Kalau semisal Anda bisa ngomong itu, Anda bisa fard gini enggak? Nah. Kalau semisal A itu ilahnya C. Oke, maklulnya C. Enggak. Maklulnya A contoh ini maklulnya A, ilahnya C. Ilahnya C. B ilahnya D. Berarti itu bukan dua hal yang memiliki ilah wahidah. Syarat kita talazum itu ya ini bainal maklulain minal ilah wahidah. Ketika Anda pakai contoh yang enggak ilah wahidah bisa enggak itu? Imkan bil qiyas. Bisa dong. Iya dong. Oke. Berarti dua sesuatu yang mungkin bisa jadikan qiyas ilah ketika ilahnya bukan ilah wahidah. Ilah wahidah. Kapan itu terjadi? Ahsan. Kapan itu terjadi? Mungkin kita bilang mungkin itu dia bisa menjadi imkan bil qiyas itu kapan terjadi? Kalau yang mungkin yang satu dia maklulnya Tuhan A dan mungkin yang B dia maklulnya Tuhan B. Nah, kan begitu. Oke. Wa illa kalau yang maklul B dia tetap maklulnya Tuhan A itu talazum. Kan? Iya, yang pertama tidak bisa. Iya. Langsung. Nah, berarti imkan yang A, mungkin yang A dia ilah Tuhan A, mungkin yang B dia maklul Tuhan B. Hah? Tetap fardan ya. Fardan ya. Farzan tapi bukan hakikat. Oke. Nah, yang terakhir kita insyaallah ndak baca matan malam ini. Karena penjelasannya ribet, jelimet, panjang. Nah, yang terakhir kita baca nanti insyaallah hari Sabtu depan. Yang terakhir, kenapa mungkin bil ghair itu enggak ada? Kenapa mungkin bil ghair itu enggak ada? Kita bilang mungkin bil ghair itu apa sih? Yakni wujuduhu li ghairihi kan ya? Wujuduhu li ghairihi. Artinya apa?
yakni kita bilang mungkin bil ghaib. Artinya apa? Yakni si imkannya itu harus dari yang lain. Iya. Kan gitu. Ya. Ketika dikatakan wajib bil ghair, yakni wujubnya dari yang lain. Ketika dikatakan imtina bil ghair, yakni imtinanya dari yang lain. Ketika dikatakan mungkin bil ghair, yakni imkannya dari yang lain. Kan gitu. Oke. Ketika imkannya dari yang lain, kita tanya, kamu terus saat ini punya apa? Kan imkannya mau datang dari yang lain nih. Imkannya mau datang dari yang lain. Kita tanya, kamu saat ini punya apa? Tidak keluar dari 3 hal. Ima saat ini dia wajib, ima saat ini dia imtina, Iya. Dia mungkin. ima saat ini dia imkan. Mungkin. Udah. Oke. Karena kan tidak mungkin keluar dari 3 ini. Iya. Kan kita bilang maksud dari wajib bil ghair itu apa? Yakni wujub dari yang lain. wujubnya dari yang lain. Imtina bil ghair yakni imtinanya dari yang lain. Nah, imkan bil ghair yakni imkannya dari yang lain. Kita tanya, oke, si imkan mau datang dari yang lain. Oke, sebelum datang kamu punya apa, Yusuf? Nah, kamu punya apa, Yusuf? Itu tidak keluar dari 3 hal. Apakah saat ini si Yusuf punya wujub, ataukah si Yusuf saat ini punya imtina, atau si Yusuf saat ini punya imkan? Jelas nih? Jelas. Nah, sekarang kalau saat ini si Yusuf punya wujub, Gak mungkin. atau si Yusuf saat ini punya imtina, ini tidak bisa berlaku. Iya. Kenapa tidak bisa berlaku? Karena akan melazimkan jamak nakithin. Kenapa jamak nakithin? Imkan itu apa sih? Salbu. Salbu zaratain kan? Kita bilang imkan yakni salbu zaratain. Saat ini kamu punya wajib. Enggak. Iya. Tidak bisa. Atau saat ini kamu punya imtina, juga tidak bisa. Atau itu satu melazimkan jamak nakithin. Yang lain melazimkan inqilab, perubahan sesuatu tanpa sebab. Kenapa? Saat ini kamu wajib, lalu kamu berubah menjadi mungkin. Atau saat ini kamu imtina berubah menjadi mungkin. Kedua. Berarti wajib dan imtina tidak bisa nih. Berarti kemungkinan yang bisa terjadi kalau si Yusuf ini mau mendapatkan imkan dari yang lain, kemungkinan yang terjadi bahwa dirinya saat ini adalah imkan. Asal-asal. Yang pertama tasalsul, yang kedua do, yang ketiga tahsilul hasil, yang keempat jamak nakithin, irtifa nakithin. Kenapa irtifa nakithin? Lihat nih irtifa nakithinnya nih, lihat gimana irtifa nakithin. Saat ini Yusuf imkan, terus imkan yang datang, terus yang dari luar itu mau datang adalah imkan. Imkan itu apa sih? Yani salbu zaratain kan? Sementara dibilang imkan itu mau Mengimkankan. datang kan ya? Ketika mau datang berarti kan dia ilat tuh. Kan ilat. Artinya apa? Yakni si imkan ini adalah ilah bagi si Yusuf, si imkannya. Di mana ilahnya itu adalah imkan. Si imkan adalah salbu zaratain. Salbu zaratain yakni la wujud wala adam. Nah, artinya di si Yusuf sekarang la wujud wala adam, yang harusnya namanya ilah itu kan harusnya memberi. Yang harusnya memberi malah dia bilang memberi, jangan memberi wujud dan adam. Ini irtifa dan itu jelas nih. Jangan beri ya gimana? Jelas. Bil ghair ilal ma'lul juga. Ma'lul. Ulangin bilgir. Ilal ma'lul juga. Enggak dong. Menjadi ilah. Imkan bilgir enggak bisa dong. Nggak ada. Karena itu tadi kalau kita mau imkan bilgir, imkan bilgir itu artinya gini, yakni dari orang lain itu mau mengasih imkan ke anak. Nah, terus ditanya Yusufnya saat ini apa kondisinya? Apakah wajib, imtina, atau imkan? Karena tidak mungkin lepas dari 3 ini kan. Kalau dibilang saat ini Yusuf wajib, tidak bisa dong. Imkan mau masuk ke wajib tidak bisa. Kenapa imkan tidak bisa masuk ke wajib? Saat ini sudah wajib. Wajib yakni ada, yakni wujud lahu darurah. Terus imkan mau masuk, yakni salbu zaratain tidak bisa jamak nakithin. Dan melazimkan inqilab. Atau kalau imtina juga demikian. Saat ini tidak ada, terus mau wujud datang yakni salbu zaratain juga tidak bisa. Berarti kemungkinan terakhir saat ini Yusuf adalah imkan. Lah imkan ngapain masuk ke imkan lagi, orang udah punya. Berarti kalau wajib bil ghair itu dia aslinya dia tuh Adam, Zat. Dia ada Sekarang
yang wajib bil ghair dan mumtani bil ghair. Artinya apa? Wujubnya dari yang lain. Nah, ketika wujubnya dari yang lain berarti saat ini dirinya tidak wujud Adam, dong. iya. Tapi apakah Adam? Enggak. Kenapa enggak Adam? Karena kalau Adam nanti akan melazimkan jamak nakite antara wujud dan Adam. Terus disebut apa? Disebut dia mungkin, makanya dikatakan mungkin wujud. Ya kita Apa contohnya di situ? Nah, kita semua ini. Adam sekarang sudah wajib tapi bil ghair. Ana wajib bil ghair. Ahmad wajib tapi bil ghair. Ini datang dari gimana? Datang dari Tuhan. Tapi kita bukan Adam. Kenapa? Karena kalau Adam lalu wujud masuk berarti pertemuan wujud dan Adam itu tidak bisa. Makanya dia disebut imkan. Kita kosong. Bila ada walau masuk Wala ini enak nih. Walau Adam walau wujud, makanya disebut mungkin. ini dua istilah ini antum jadikan makanan selama 24 jam ini insyaallah gampang. Istilahnya jadi cemilan, dicemil sebagaimana antum makan permen karet. Ini mutasawiyatun nisbah dan salbuzarat ini antum gunakan. Oke? Kita akhiri sampai sini dulu. Insyaallah kita baca matanya hari Sabtu insyaallah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.